Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin Jumat rahimakumullah. Paling pertama kita panjatkan puja-puji kepada Rabbul Izzati, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita masih dalam banyak nikmatnya. Nikmat yang paling mulia, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, sehingga kita pada detik ini mampu menghadiri ibadah Jumat yang berkah ini. Yang kedua, kita kirimkan salam dan salam kepada uswah hasanah kita, kepada Rasul kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu warga, sahabat, juga insyaallah kita selaku umatnya yang istiqomah dengan ajaran beliau hingga akhir nafas kita. Pertama-tama khatib juga ingin menasihatkan dari khatib dan jemaah semuanya senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal, sebaik-baik tabungan, sebaik-baik investasi kelak adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di siang hari ini, di saat kita sedang khusyuk melaksanakan ibadah Jumat, di saat kita telah kenyang perut kita barangkali dengan sarapan tadi pagi, maka saudara kita tempat yang lainnya tidak jauh dari sini, yaitu di bumi Palestina, di bumi Gaza, hari ini telah masuk pada hari ke-118 pasca perang oleh Israel Zionis. Puluhan ribu, lebih dari 30.000 nyawa telah tewas hanya dalam 4 bulan saja, yang kebanyakan adalah anak-anak dan juga wanita. Belum lagi jumlah korban luka, belum lagi mereka terancam kelaparan. Di sana hari ini musim dingin, hujan, mereka tidur dengan tanah yang becek, mereka kedinginan tanpa penghangat, tanpa selimut, dan mereka pada hari ini sedang diambang kematian di mana-mana. Maka kita perlu melihat itu, kita perlu melihat nasib saudara kita pada yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minna. Barang siapa yang hidupnya sejak dia bangun sampai tidur lagi tidak pernah mikirin muslim yang lainnya, maka bukan bagian dari umatku. Maka Islam sangat mengharamkan yang namanya sifat egoisme, sifat individualistis. Ternyata kita hari ini barangkali belumlah sejahtera. Kita hari ini masih banyak kesulitan. Kita hari ini masih sulit ekonominya. Tapi Rasul mengatakan apapun kondisi kita, sesulit apapun kita kondisinya, tetap harus pikirkan muslim tempat yang lainnya. Oleh karenanya Nabi tegaskan lewat firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang-orang mukmin saja yang bersaudara. Kalau kita mengetahui anak kita sedang kesulitan, orang tua kita sedang kesakitan, tentu kita sangat sedih sekali. Begitu pula Nabi sampaikan, kita di Indonesia dengan muslim yang lainnya di Afrika sekalipun adalah satu darah saudara, saudara seiman, yang iman ini mampu mengalahkan ikatan apapun, ikatan kewarganegaraan, ikatan keluarga, bahkan ikatan-ikatan lebih kuat lagi. Oleh karenanya saya ingin mengingatkan dalam khutbah yang mulia ini bahwa senantiasa kita dalam hari-hari ini perlu memikirkan tidak hanya nasib anak-anak kita, nasib keluarga kita, tapi nasib muslim di belahan bumi yang lainnya. Minimalnya ada 3 buah pelajaran
Allah sampaikan dalam firman-Nya, fa'tabiru ya ulul absar. Maka ciri dari seorang muslim dan mukmin adalah orang-orang yang mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap episode kehidupan manusia di mana mereka berada. Yang pertama, bahwasanya kita kembali datang kepada fakta bahwa hidup ini adalah kembali kepada dua hal. Pertama adalah cobaan. Allah sampaikan bahwa dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Kalian hari ini, kita hari ini, takdirnya adalah seorang muslim tinggal di Indonesia. Ada muslim tinggal di tempat yang lainnya. Diberikan waktu untuk hidup semata-mata untuk diuji. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Tidak pandang berapa usianya, tidak pandang warna kulitnya, tidak pandang kaya dan miskin, tidak pandang dia pejabat, dia rakyat jelata. Berkata Allah, dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amal perbuatannya. Maka yang hari ini dikerjakan oleh warga Gaza barangkali, mereka bukan hanya mempertahankan tanah air mereka sendiri, tapi mereka mempertahankan di sana ada masjid yang suci. Ada tanah suci kita selain tanah suci Mekah dan Madinah, yaitu tanah suci yang 14 abad yang lalu Nabi pergi ke sana, lalu Nabi lakukan Mi'raj, Isra dari Mekah ke Al-Aqsa, lalu Mi'raj dari Al-Aqsa naik ke langit ketujuh. Dari mana startnya? Dari Masjid Al-Aqsa yang hari ini sedang dibela, sedang dipertahankan dengan darah dan nyawa oleh saudara kita yang ada di bumi Palestina. Maka kekuatan itu bukan kepada materi, kekuatan itu bukan kepada kekayaan, kepada fisik, kepada kekuatan yang lainnya. Kekuatan itu ada di hati kita sendiri. Hari ini Gaza, mereka kelaparan, mereka kesulitan, tapi mereka mampu melawan sebuah negara, tentara yang paling kuat di dunia. Tidak ada yang pernah bisa melawan Israel di dunia ini kecuali orang Gaza, orang Palestina. Bahkan di Timur Tengah banyak negara-negara Arab yang kaya, Arab Saudi, mereka belum pernah menyerang dan belum bisa berhasil mengalahkan tentara atau negara Israel. Tapi hari ini kita melihat bagaimana kemudian kelemahan itu bukan diukur dari materi yang selama ini kita jadikan patokan kita, tapi Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di tubuh kita ini semua ada satu gumpal daging. Idza saluhat, jika daging itu dia baik, maka baik pula seluruh amal perbuatannya. Tapi jika dia buruk, meskipun dia pejabat, meskipun dia kaya, meskipun dia tampan, maka buruk semua amal perbuatannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Oleh karena yang pertama, kita ketahui bahwasanya sumber kekuatan itu bukanlah kita cari dari orang lain, cari dan dengan cara menjilat sana sini, cari dengan cara yang haram, tapi ada di tubuh kita sendiri, itu dengan hati kita itu sendiri. Hikmah yang kedua, setelah kita telaah, kita pelajari, ternyata di Palestina itu kenapa warganya, bahwa kemudian jika ada pejuang seperti Indonesia, kita lihat dulu para pejuang melawan Belanda, jika pejuangnya kuat tapi rakyatnya lemah, maka akan kalah juga. Tapi kalau rakyatnya kuat, pejuangnya lemah, akan kalah juga. Kita dahulu berhasil melawan penjajah Belanda dan Jepang karena antara pejuang, antara pahlawan dengan rakyat bahu membahu. Begitu pula dari Palestina. Dan ternyata di antara rahasia yang paling luar biasa adalah mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian di Gaza itu, meskipun mereka di pengungsian-pengungsian, meskipun mereka lagi kesulitan, tapi mereka tetap mengadakan halaqah Quran, mengadakan sebuah kajian-kajian Quran, tahsin, tahfiz, mempelajari, mengamalkan, dan mentadaburinya. Oleh karenanya kemudian Nabi sampaikan dalam firman-Nya, sungguhnya saya mewariskan kepada kalian wahai umatku dua buah warisan. Tidak ada yang ketiga. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang memegang dengan erat, maka dia akan mendapatkan
bagian yang paling besar dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, hari ini di tengah hiruk pikuk kita mencari nafkah, hiruk pikuk himpitan ekonomi kita, hiruk pikuk masalah keluarga kita, tapi jangan lupa bahwa Islam menginginkan adanya pembaharuan, perubahan, perkembangan di setiap generasi berikutnya. Anak-anak kita, mari kita dorong, kita didik, kita pun demikian. Bagaimana kita makin dekat, makin erat interaksinya dengan Al-Quran. Jangan jadikan Quran sebagai sebuah pusaka yang kala dibuka hanya ketika bulan Ramadan saja. Sisanya teronggok di lemari kita dengan sangat rapih. Bahkan kadangkala banyak debunya, saking jarang dibuka oleh kita. Ketahuilah, ada seorang salafus soleh bernama Malik bin Dinar. Dia mengatakan, wahai ahli Quran, apa yang diberikan Al-Quran kepada hati-hati kalian? Maka dijawab oleh para muridnya, sungguhnya Al-Quran itu bagaikan hujan yang menyuburkan tanah. Maka jika kita sedang ada masalah, kita sedang banyak problem, barangkali kita sedang jauh dari sumber kekuatan kita, yaitu hati kita sendiri dan Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya Khalifah Utsman bin Affan mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau kita ini hatinya bersih, kita ini bukan mayat hidup, artinya hidup tapi hatinya itu kering, maka kita nggak akan pernah puas untuk selalu membaca dan dekat dengan Al-Quran. Maka 2 poin tadi kita harus lihat dalam kondisi kita pada hari ini. Apapun kondisi kita, kita patut bersyukur bahwa kita masih lebih baik dibanding saudara kita tempat yang lainnya. Tapi jangan lupa pula kita harus selalu memikirkan mereka. Yang ketiga, hikmah yang kita bisa ambil bahwasanya Islam adalah agama yang sangat universal. Tatkala Nabi SAW menjelang wafatnya, maka Nabi berikan sebuah perkataan yang diulang 3 kali, yaitu ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, dan umatku. Bukan bangsaku, bukan Arabku, bukan warna kulitku, tapi umatku, umatku, dan umatku. Oleh karenanya, dunia hari ini menghadapi sebuah era baru, di mana kemudian kita terbatasi oleh aspek-aspek batas-batas negara, batas-batas teritorial, yang mana kemudian itu adalah sebuah fakta yang kita tidak bisa bantah. Tapi Islam tidak mengatakan itu sebagai halangan. Bagaimana dalam Islam ada kata-kata umat. Umat adalah satu buah kesepahaman arti, kesamaan akidah, tidak memandang letaknya di mana, tinggalnya di mana, kulitnya apa. Itu berarti kita adalah agama yang menjunjung tinggi persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Oleh karenanya, perlu bagi kita untuk kemudian senantiasa menyatakan bahwa saya adalah Muslim, tapi saya tinggal di Indonesia. Ada Muslim yang lainnya yang tinggal di tempat yang lainnya. Sehingga kita tidak akan pernah masuk dalam provokasi fanatisme buta. Perang antara Muslim hanya karena beda negara. Perang hanya karena beda pemahaman. Tapi kita disatukan dalam sebuah kata-kata bernama umat. Ummati, ummati, ummati. Oleh karenanya, jemaah muliakan, dalam momentum masuk bulan keempat perang di Gaza. Adapun penjajahannya total sudah 105 tahun. Gaza itu dijajah hingga pada hari ini. Dan dunia seakan-akan buta dan bisu. Maka bagi kita minimalnya kita harus memikirkan kondisi mereka yang ada di Gaza. Kita harus didik anak-anak kita bagaimana kemudian bisa menjadi generasi yang unggul. Kita juga harus patut refleksi, bersyukur bahwa di tengah semua kondisi ini kita masih lebih baik dibanding orang-orang yang ada bahkan di tanah suci, tanah para nabi, yaitu di bumi Masjidil Aqsa, di bumi Palestina. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin Jumat rahimakumullah. Maka dalam momen khutbah yang singkat ini dan mulia ini, khatib sekali lagi ingin mewasiatkan senantiasa kita meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bahas bagaimana kemudian kita bisa ambil ibrah dari peristiwa yang ada di Gaza. Maka yang bisa kita lakukan di antaranya dalam cara kita mendoakan mereka. Jangan putus doa-doa kita untuk mereka. Karena Nabi mengatakan yang paling lemah itu keimanan adalah ketika kita bisa mengingkarinya dengan hati. Kita mampu dengan tangan, dengan lisan. Tapi yang paling minimal adalah dengan hati kita sendiri. Maka kita pun tak lama lagi di Indonesia sendiri kita juga akan melewati sebuah fase yang penting pula. Di antara sebab perpecahan yang ada di tanah Arab, yang ada di bumi Palestina adalah ketika mereka masuk pada fanatisme buta. Mereka juga masuk dalam salah memilih pemimpin. Oleh karenanya, dalam momentum yang ke depan ini, kita pun bangsa Indonesia perlu menatap masa depan yang gemilang. Maka dengan peristiwa Gaza itu, kita bisa melihat bahwa kita perlu mendidik generasi-generasi ke depan yang berkualitas, yang kuat imannya, tidak hanya kuat fisiknya, tidak hanya kuat akalnya, tapi juga kuat imannya. Maka sebuah bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju peradabannya, menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang adil jika antara rakyat dan pemimpinnya adalah orang-orang yang saling bahu-membahu, orang-orang yang baik dan soleh. Karena antara rakyat dan pemimpin adalah cerminan yang sama. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Jika rakyatnya baik, maka pemimpin akan baik pula. Oleh karenanya, dahulu Palestina pernah dibebaskan oleh seorang pemuda bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata hampir semua pasukan ketika itu adalah orang-orang yang sangat kuat imannya. Mari di akhir khutbah ini kita berdoa semoga di Palestina segala kemenangan, juga Indonesia kita berikan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mampu bawa kita menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sur mujahidina fi Palestin wa fi Gazzah wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansurhum, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma tsabbit ramyahum, Allahumma ijma' kalimatahum ya rabbal alamin. Allahumma alayka bis sahaynah, Allahumma alayka bis sahaynah, Allahumma alayka bis sahaynah. Allahumma walli alaina khiyarana, Allahumma walli alaina khiyarana, Allahumma walli alaina khiyarana rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.